Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 KKPK 1 yang beranggotakan Diana Sri Aulia, Eka Septiani, Resti Anggraeni, Respi Febriani, dan Wina Rahmawati. Kami akan mempraktikkan bagaimana membuat lautan klorin, melakukan dekontaminasi, dan melakukan proses DTT yang merupakan submateri dari mata kuliah KKPK 1 tentang penanganan pencegahan infeksi dengan dosen pengampu Ibu Eka Fauzia Laila SST MKEB. Baik, langsung saja ke video praktik penanganan pencegahan infeksi. Sebelum kita melakukan tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Pertama, kita gulungkan dulu baju kita supaya tidak basah. Kemudian, basuhi kedua tangan kita. Ambil sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan. Gosok punggung dan sela-sela jari, lakukan sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian, cuci dengan air yang mengalir. Di sini saya akan membuat larutan klorin. Yang pertama, air. Yang kedua, Baiklin. Yang ketiga, gelas. Yang keempat, sendok. Yang kelima, ember. Pertama-tama, masukkan air ke dalam gelas dan jangan lupa sebanyak 9 gelas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, dan 9. Lalu tutup kembali dan masukkan 1 gelas Baiklin. Kita masukkan ya. Tutup kembali. Setelah itu kita aduk dengan sendok. Dan selesai, larutannya telah berhasil. Mantap. Setelah larutan klorin dibuat, kita langsung melakukan proses dekontaminasi. Kita gunakan sarung tangan rumah tangga. Sebelumnya mohon maaf saya menggunakan sarung tangan medis dikarenakan tidak ada. Selanjutnya, masukkan alat-alat yang telah digunakan ke dalam larutan klorin.
Diusahakan semua alat-alat kesehatan terendam di dalam air klorin ini. Nah, selain terendam, semua alat juga harus terkena dengan air klorin ini walaupun tidak terendam. Di dalam larutan klorin ini, kita diamkan selama 10 menit. Oke, setelah didiamkan selama 10 menit, kita masukkan ke dalam air yang berisi sabun. Nah, setelah semuanya dimasukkan ke dalam air sabun, kita lakukan penyikatan dan pembilasan di air yang mengalir. Nah, semua alat-alat yang telah dimasukkan ke dalam air sabun ini harus disikat biar steril. Setelah dibilas dengan air yang mengalir, kita tiriskan atau simpan agar alat-alatnya kering terlebih dahulu. Kita lakukan hal yang sama kepada semua alat.
Setelah semua alat selesai dibersihkan, kita bersihkan juga ember yang berisi sabun tadi. Kita buang airnya terlebih dahulu. Kita tangkupkan. Setelah proses dekontaminasi selesai, kita lepaskan sarung tangan. Lalu kita mencuci tangan. Untuk melakukan DTT ada bak instrumen, kom kecil, dan bengkok gunting, dan air di dalam ember cukup. Selanjutnya siapkan kompor dan panci untuk merebus sama mengukus alat-alat yang tadi sudah disiapkan. Buka tutup panci, angkat tahapan yang pertama. Isi panci dengan air secukupnya. Untuk merebus, ambil alat-alat tadi seperti bak instrumen, kom kecil, dan bengkok gunting. Untuk panci paling bawah digunakan untuk merebus seperti kom kecil, bak instrumen, dan bengkok, karena itu alat-alat yang besar, jadi ditaruh di paling bawah. Untuk melakukan pengukusan dilakukan di paling atas seperti gunting, pinset, dan alat-alat yang lainnya. Untuk alat-alat kecil, dan tutup panci tersebut. Terus nyalakan api, tunggu sampai 20 menit. Setelah 20 menit, matikan kompor dan buka tutup panci tersebut. Angkat tahapan paling atas dan disimpan di tempat yang paling bersih. Angkat bengkok dan disimpan di tempat yang paling bersih. Selanjutnya, angkat bak instrumen. Ambil secara perlahan supaya tidak jatuh. Dan selanjutnya, ambil kom kecil juga. Ditaruh di tempat yang paling bersih. Selanjutnya, ambil secara perlahan, gunting, untuk alat-alat yang tadi sudah dilakukan pengukusan, disimpan di dalam bak instrumen. Ambil secara perlahan supaya tidak jatuh ke lantai.
Lakukan secara perlahan. Setelah semuanya sudah selesai dimasukkan ke dalam bak instrumen, segera tutup bak instrumen tersebut. Lakukan secara perlahan juga supaya tidak jatuh. Setelah dikukus dan ditiriskan, kemudian siapkan kain yang bersih untuk alkes yang telah disterilkan. Kemudian bungkus alkes yang telah disterilkan dengan baik dan tertutup. Setelah itu, beri tanda expire pada alkes yang telah disterilkan. Setelah dikasih tanggal, kemudian buka tempat penyimpanan alat kesehatan yang telah disterilkan dan dibungkus tadi, dan simpan ke tempat yang bersih. Kemudian disusun dengan baik. Setelah itu, tutuplah dengan rapat. Jika sudah tertutup rapat, kemudian simpanlah di tempat yang bersih. Kemudian lepaslah alat pelindung diri, kacamata, dan pelindung kepala. Kemudian handscoon dilepas. Kemudian yang terakhir, celemek baju dibuka dan lipatlah. Terima kasih. Baik, itulah video praktik penanganan pencegahan infeksi, yaitu proses dekontaminasi dan DTT. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan serta ketidaksesuaian kami dalam menggunakan alat dikarenakan keterbatasan kami untuk mendapatkan alat-alat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.